Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam lapisan pertama menara bintang, Luo Feng duduk bersila, mengulurkan tangannya dengan lembut. Seutas kekuatan dewa berubah membentuk tetesan perak. Tetesan perak ini berbentuk bola sempurna dengan jejak hukum kekacauan terukir di permukaannya, memancarkan esensi kehidupan. Menakjubkan, gumam Luo Feng sambil memperhatikan tetesan perak yang mengalir di telapak tangannya. Setelah sepenuhnya memahami esensi dari tetesan perak dan menggunakan kemampuan tubuh dewanya yang sempurna untuk mengubah bentuk, Luo Feng menemukan bahwa kesadarannya secara alami menyatu dengan tetesan perak. Tetesan perak itu terasa seperti bagian tubuhnya sendiri. Memang, meskipun makhluk cahaya perak memiliki kecerdasan yang sangat rendah, mereka tetap menunjukkan emosi seperti kegembiraan, kemarahan, dan agresi. Tetesan perak ini sendiri dapat membawa kesadaran meskipun dalam kapasitas yang sangat lemah, kata Luo Feng sambil melambaikan tangannya. Aliran kekuatan dewa kekacauan terbang keluar, membentuk ribuan tetes perak. Setiap tetesan perak mengandung saripati kehidupan, dan begitu muncul, mereka secara naluriah berusaha untuk menyatu, seperti halnya kelima jari tangan manusia yang bekerja bersama secara alami. Beginilah penampakan tetesan perak yang berhasil ditransformasikan. Luo Feng tersenyum. Tetesan perak ini dapat membawa kesadaran dan menyatu secara alami, memperlihatkan kemampuan tetesan perak. Lebih dari 1000 tetesan perak bergabung menjadi satu, seperti berbagai komponen yang membentuk mesin lengkap, yang langsung mengalami transformasi kualitatif. Mereka dapat dengan mudah berubah menjadi berbagai senjata, seperti bilah cahaya perak, pedang cahaya perak, tongkat panjang perak, jaring perak, dan banyak lagi. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, ia sudah sebanding dengan Yonghu yang memiliki tubuh dewa tanpa batas. Meskipun tekniknya agak kikuk, gumam Luo Feng, ia terus melepaskan aliran kekuatan dewa, mengubahnya menjadi banyak tetesan perak. Tetesan-tetesan perak terus berkumpul dari 3.000, 5.000, dan terus bertambah. Kekuatannya tidak berubah secara signifikan, sehingga mencapai 10.000 tetesan, membentuk aliran perak. Kekuatan aliran perak ini melonjak lagi. Makhluk-makhluk cahaya perak ini memang aneh. Mereka dapat terus-menerus terakumulasi dan mengalami perubahan kualitatif. Luo Feng bertanya-tanya sambil terus menciptakan lebih banyak tetesan perak. 100.000 tetesan, 1 juta tetesan. Kekuatannya tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Luo Feng dengan susah payah mengubah tetesan perak itu. Meskipun setiap tetesan mengandung esensi kehidupan, meskipun itu sangat lemah, itu tetap membutuhkan usaha dari Luo Feng. Awalnya, ia hanya bisa membentuk 1000 tetesan perak sekaligus, tetapi secara bertahap, dengan latihan, ia bisa memanggil jutaan dengan lambaian tangannya. Akhirnya, setelah mencapai 1 miliar tetesan, perubahan kualitatif lainnya terjadi. Gemuruh, sebuah sungai perak melayang di udara. 1 miliar tetesan menyatu sempurna menjadi satu kesatuan. Bahkan jika aku ingin menghancurkannya, itu akan membutuhkan usaha, kata Luo Feng sambil mengiris tangannya melalui sungai perak yang sangat kuat. Hanya sedikit bergetar dan beramburan. Itu sebanding dengan makhluk alam kekacauan yang baru saja naik, pikir Luo Feng. Bisakah ini terus menyatu? Luo Feng memutuskan untuk mencoba. 2 miliar tetesan, 3 miliar tetesan, 10 miliar tetesan. Luo Feng tetap sabar karena perubahan kualitatif terakhir telah terjadi dari 10.000 tetesan menjadi 1 miliar tetesan. Peningkatan 10.000 kali lipat. Saat ia terus bertransformasi, pemahaman Luo Feng tentang tetesan perak semakin mendalam, yang memungkinkannya untuk menciptakan lebih banyak tetesan dari jutaan
puluhan juta, bahkan miliaran sekaligus. Namun, Sungai Perak tidak menunjukkan perubahan kualitatif lebih lanjut. Namun, Luo Feng terus menciptakan tetesan perak dalam jumlah besar. Akhirnya, ketika ia mengumpulkan 10 triliun 80 miliar tetesan, Sungai Perak yang sebelumnya tersebar secara alami bergabung menjadi satu kesatuan yang sempurna. Sebuah sungai perak yang luas, ratusan kilometer panjangnya mengalir deras di dalam menara bintang. Kekuatannya sangat mencengangkan, bahkan membuat Luo Feng takut. Pergi! Sungai perak besar itu tiba-tiba menipis, berubah menjadi cahaya bilah perak sepanjang lebih dari 10.000 km. Ini juga bentuk normalnya. Bisa besar atau kecil, Luo Feng merasakan bahwa benda itu telah menjadi luar biasa, menjadi kecil dan muat di telapak tangannya, namun bisa menjadi cukup besar untuk membentang di seluruh langit. Kekuatannya juga telah jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Luo Feng dapat merasakan bahwa ketangguhan, kekuatan, dan kecepatannya sekali lagi telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan dengan teknik yang kikuk, sekarang ia dapat menyaingi serangan biasa dari makhluk alam kekacauan biasa. Sungai Perak yang berisi 10 triliun 80 miliar tetesan akhirnya memiliki kekuatan serangan dari makhluk alam kekacauan biasa. Makhluk kekacauan normal memiliki teknik yang kikuk dan kecerdasan yang rendah. Tapi aku yang menciptakan ini dikendalikan oleh kesadaranku dan pemahamanku tidaklah rendah. Gumam Luo Feng sambil tersenyum. Memotong! Dengan satu pikiran, cahaya bilah pedang perak yang luas di udara membawa kecepatan yang mengerikan, langsung memutuskan operasi hukum kekacauan, merobek beberapa lapisan ruang, dan mengukir jurang spesial hitam. Makhluk alam kekacauan biasa, bahkan dengan membakar kekuatan dewa hingga batas maksimal, dengan serangan berkekuatan penuh, hanya akan sekuat ini. Ini sekitar 2 hingga 3 kali lebih kuat dari usaha penuhku sebelumnya, pikir Luo Feng. Apakah ini bisa terus terakumulasi? Meski terasa lengkap, Luo Feng terus mengujinya. Sekarang dengan satu gelombang kekuatan dewa, dia dapat membentuk miliaran tetesan perak. Jumlahnya terus terakumulasi. Luo Feng mengubah setengah dari tubuh dewanya saat ini menjadi tetesan perak. Transformasi ini menghasilkan 1,2 miliar unit cahaya bilah perak. Transformasi ini menghasilkan 1,2 miliar unit cahaya bilah perak, tetapi tetesan perak ini tidak dapat lagi bergabung dan mengalami perubahan kualitatif. Sepertinya tidak ada perubahan kualitatif lebih lanjut. Luo Feng menyadari pada saat ini lautan perak yang luas muncul di lapisan pertama menara bintang, dengan Luo Feng duduk bersila di lapisan perak yang luas ini. Ini adalah lautan perak yang terbentuk dari 1,2 miliar unit cahaya bilah perak. Tetesan-tetesan perak ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, mereka mudah sekali lapar. Mereka tidak dapat menyerap energi dari dunia. Mereka harus mengkonsumsi energi kekacauan, kristal kekacauan, atau bahkan kekuatan dewa kekacauan yang lebih murni. Luo Feng merenung. Untungnya, miniatur alam semestaku terus-menerus menyediakan kekuatan dewa kekacauan yang tak terbatas. Memelihara sungai-sungai perak ini relatif mudah. Kelemahan kedua adalah mereka tidak memiliki kekuatan dewa, jadi mereka tidak bisa menggerakkan senjata harta karun. Kelemahan ketiga adalah mereka tidak dapat membakar kekuatan dewa. Kekuatan bentuk normal mereka sudah merupakan kekuatan maksimal mereka, renung Luo Feng. Namun, semua kelemahan mereka tertutupi oleh kekuatan mereka, kata Luo Feng bersemangat. 1 unit makhluk cahaya perak yang memegang pedang kekacauan sebanding dengan serangan kekuatan penuh makhluk alam kekacauan biasa saat membakar kekuatan dewa hingga batasnya. Jadi, bagaimana dengan 10 unit? Dengan satu pikiran, lautan perak yang luas memancarkan 10 bilah cahaya. 10 bilah cahaya masing-masing mengeluarkan pedang kekacauan yang sama. Kekuatannya mengerikan, seakan-akan 10 makhluk alam kekacauan biasa tengah membakar kekuatan dewa hingga batasnya dalam pertarungan hidup dan mati. Bagiku, saya harus bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Pikiran dan jiwaku cukup kuat.
dan pedang kekacauan adalah jurus yang relatif mudah, pikir Luo Feng. Di udara, cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya muncul, terus-menerus melatih bilah kekacauan. Menara bintang sangat stabil, memungkinkan Luo Feng bebas melatih tekniknya. Akhirnya, 300 cahaya bilah menyala. 300 bilah cahaya perak, masing-masing besar, semuanya menampilkan bilah kekacauan. Ketika 300 makhluk alam kekacauan biasa membakar kekuatan dewa hingga batasnya dengan kekuatan penuh, kekuatan itu cukup untuk mengejutkan bahkan Luo Feng. Gemuruh, meskipun tingkat tekniknya rendah, kekuatan gabungan dari 300 cahaya bilah perak merobek lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menemukan rute penyempurnaan tubuh baru, yaitu transformasi. Transformasi tak terbatas yang menggabungkan ciri-ciri makhluk khusus. Luo Feng sangat gembira. Meskipun ia tahu ini adalah metode transformasi yang unik baginya, kemampuan tak berwujud dan tak berwujud memungkinkan kekuatan Dewa Luo Feng berubah dengan mudahnya. Transformasi bukanlah jalan terakhir. Hal terakhir dalam penyempurnaan tubuh seharusnya adalah memahami aturan dasar yang membuat tubuh dewa menjadi kuat, menjadikan diri sendiri seperti pertemuan semua Dao. Aku hanya berada di level alam kekacauan. Aku bahkan belum menguasai satu cabang Dao pun. Jalan terakhir masih jauh. Luo Feng sadar diri. Dengan sebuah pikiran, Luo Feng memanggil Morosa kembali ke Menara Bintang. "Tuan," Morosa menyapa Luo Feng dengan antusias. "Morosa, ayo kita bertanding lagi," kata Luo Feng sambil tersenyum. Morosa tercengang. Bertanding lagi? Sebelumnya, serangan penuh tuannya bahkan tidak bisa menembus kulit telapak tangannya. Morosa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, mari kita tunggu sampai tubuh dewamu mencapai potensi penuhnya sebelum kita bertarung." Dia juga berpikir, apa gunanya bertarung? Bahkan saat berdiri diam, tuannya tidak dapat melukai kulitnya. "Sekarang saja," kata Luo Feng. "Jika Tuan bersikeras, mari kita bertarung." Morosa tidak punya pilihan lain. "Tuan, aku tidak akan membakar kekuatan dewaku, dan aku juga tidak akan menggunakan teknik alam kekacauan. Aku akan mengandalkan kekuatan fisikku untuk melawanmu," kata Morosa. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. "Baiklah." Dengan itu, Luo Feng melambaikan tangannya. Di ruang redup lapisan pertama Menara Bintang, 300 cahaya bilah perak melayang di udara, masing-masing hanya sekitar beberapa meter panjangnya. "Morosa, kau harus mempersiapkan diri," kata Luo Feng sambil tersenyum. "Silakan," jawab Morosa sambil menatap 300 bilah cahaya yang tampak biasa saja dan bergumam dalam hati. Teknik-teknik mencolok ini dengan tubuh dewa yang lemah dan tingkat kultivasi yang rendah, teknik-teknik ini tidak akan menimbulkan ancaman. Teknik pedang yang aku gunakan adalah serangan pertama, pedang kekacauan dari teknik 9 pedang penobrak batas. Teknik ini mengandung beberapa wawasan dari Dao asal kehancuran, kata Luo Feng sambil menyeringai. Namun, Morosa tetap tidak peduli. Terjadi ledakan. 300 bilah cahaya, masing-masing terdiri dari 10 triliun 8 miliar tetesan perak. Biasanya panjangnya lebih dari 10.000 kilometer. Namun, kini mereka dipadatkan menjadi beberapa meter, membuatnya semakin tajam. Pada saat ini, 300 bilah cahaya itu sangat tajam, menyatu menjadi sungai bilah yang mengalir deras, berisi kekuatan 300 makhluk alam kekacauan biasa yang membakar kekuatan dewa mereka dalam serangan putus asa. Gemuruh, semuanya hancur. Lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur dengan kekuatan yang sebanding dengan serangan terakhir dari 9 pedang penobrak batas, yaitu pedang pemisah batas. Dari jarak dekat, mata Morosa membelalak ketakutan. Kekuatan dewanya tiba-tiba menyala, melonjak hebat saat kekuatan tubuhnya meningkat drastis. Kemudian, dia ditelan oleh sungai cahaya bilah perak. Morosa terhantam aliran cahaya, sehingga dia menghantam keras dinding bagian dalam menara bintang. Kulitnya kini dipenuhi banyak luka, tulang-tulangnya retak di banyak tempat, dan seluruh tubuhnya babak belur, wajahnya rusak.
Wajahnya yang dulu jujur kini menjadi jauh lebih buruk saat ia jatuh dari dinding bagian dalam menara bintang. Namun, luka-lukanya cepat sembuh. Matanya kembali normal. Dengan tak percaya, ia berteriak, "Tuan, baru berapa lama kau sudah bisa menandingi serangan kekuatan penuhku saat aku membakar kekuatan dewaku? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku telah berada dalam kekacauan selama lebih dari 5 era. Tubuhku telah mencapai batasnya dan aku telah menguasai berbagai teknik rahasia. Tuan, Anda baru saja menerobos, tetapi Anda telah mengejarku," kata Morosa. Dia tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menerimanya. Luo Feng tersenyum padanya dengan 300 bilah cahaya melayang di sekitarnya. "Sudah ku bilang, kau perlu mengerti dan belajar meneliti," goda Luo Feng. "Mengerti dan meneliti? Itu di luar kemampuanku." Morosa tak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan, sekarang aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku." Saat Morosa berbicara, ruang di sekelilingnya terpelintir dan dia tampak berubah menjadi jurang gelap yang mendistorsi dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kekosongan itu terus-menerus pecah dan menyebar, bahkan ke arah Luo Feng. "Tuan, hanya karena teknik kuat bukan berarti tak terkalahkan. Tingkat kultivasi juga penting," kata Morosa. Luo Feng menatap Morosa. Bentuk Morosa tampak seperti jurang gelap. Sosoknya menjadi kabur. "Memotong!" Luo Feng tanpa ragu memisahkan 300 bilah cahaya untuk membelah jurang yang berliku-liku dan tak berujung di depannya. Jurang itu menghancurkan dan memutarbalikkan semua yang ada di sekitarnya, menghancurkan dan mendistorsi sebagian besar kekuatan bilah cahaya, dan Morosa menelan kekuatan yang tersisa tanpa cedera. "Tuan, jika teknik pedangmu hanya tentang kekuatan, maka kelemahannya terlalu kentara. Seiring meningkatnya level kultivasi seseorang, beberapa teknik alam kekacauan yang kuat menjadi sangat mendalam. Sebagian besar kekuatanmu kemungkinan akan dibelokkan atau dipindahkan," kata Morosa yang kini dalam wujud jurang gelapnya. "Sebagai binatang sektor, saya ahli dalam teknik bertahan hidup. Namun dalam hal tingkat kultivasi, saya masih jauh dari ambang batas Raja Dewa. Dibandingkan dengan Marquis 9 Jiang, tingkat kultivasiku mungkin lebih rendah," lanjut Morosa. "Aku tahu," Luo Feng mengangguk. "Menurut informasi, Marquis 9 Jiang dapat bersembunyi di Gampan, berada di antara kenyataan dan ilusi. 300 bilah cahaya milikku memang akan kesulitan untuk menyerangnya. Marquis Liu Yin bahkan lebih tangguh. Meskipun kekuatan seranganku saat ini mungkin mendekati miliknya, aku mungkin bahkan tidak dapat menyentuhnya," kata Luo Feng. Morosa kembali ke wujud normalnya. "Saya akui saya tidak yakin bisa mengalahkan Marquis Liu Yin. Lagi pula, dia berada di puncak alam kekacauan, dan konon dia bisa berubah menjadi bencana dunia. Di hadapannya, saya bisa yakin akan kemampuanku untuk bertahan hidup," kata Morosa. Luo Feng tersenyum. "Morosa, jangan lupa, aku baru saja memasuki alam kekacauan." Morosa membeku, lalu tak dapat menahan diri untuk berkata, "Benar sekali. Tuan, Anda baru berada dalam kekacauan dalam waktu singkat, tapi Anda sudah sekuat ini." "Ini adalah teknik rahasia yang kuciptakan menggunakan kemampuanku yang tak berwujud dan tak berwujud," jelas Luo Feng. "Kau yang menciptakannya?" Morosa terkejut, merasakan campuran emosi. Inilah perbedaan antara binatang sektor dan seorang kultivator. Binatang sektor secara alami menyerap wawasan dari asal mula kehancuran, memahami berbagai teknik rahasia tanpa perlu mempelajarinya atau menciptakannya. Luo Feng mengangguk. "Teknik rahasia transformasi yang aku ciptakan ini sangat meningkatkan tubuh dewa. Ini baru awal dari potensinya. 300 bilah cahaya, mereka mungkin bisa menghindar, menangkis atau mengalihkan serangan. Tapi bagaimana dengan 1000 bilah cahaya atau 3000 bilah cahaya? Kekuatan yang luar biasa ini dapat menghancurkan teknik apapun. Bahkan jika setiap bilah cahaya tidak terlalu kuat, ketika kekuatan itu digabungkan mencapai tingkat yang mengerikan, itu bahkan dapat menembus penghalang. Siapa yang bisa menghindarinya?" kata Luo Feng.
3.000 bilah cahaya. Tuan, bisakah kau meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat? Morosa tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Aku akan menggunakan jalur asal kehidupan untuk menyempurnakan teknik transformasi, lalu menggunakan jalur asal kehancuran untuk mengayunkan pedang. 300 cahaya bilah hanyalah permulaan, kata Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng tidak menyembunyikan apapun dari Morosa. Tingkat kultivasinya saat ini rendah dan pedang kekacauan adalah teknik pedang terkuatnya, tetapi itu membutuhkan sejumlah besar usaha mental. Tuan, teknik transformasi Anda sudah sangat hebat di level pemula. Jika terus berkembang, memang memiliki potensi yang besar, kata Morosa kagum. Teknik ini masih dalam tahap awal, Luo Feng mengakui. Kau lanjutkan saja urusanmu, Luo Feng melambaikan tangannya. Mengusir Morosa, ia kemudian mulai berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Pada tahap awal alam kekacauan, Luo Feng berada dalam periode pertumbuhan kekuatan yang pesat dan dia ingin fokus sepenuhnya pada kultivasi. Morosa setelah dikirim keluar merasa agak patah semangat. Sebelumnya, Tuan harus mengandalkan teknik rahasia mental untuk mengalahkanku. Namun sekarang, tampaknya dia mungkin bisa mengalahkanku dalam pertarungan normal, pikir Morosa. Aku juga perlu menemukan cara untuk tumbuh lebih cepat. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana cara mempelajari atau memahaminya. Saya perlu mengkonsumsi beberapa tubuh atau harta karun dewa yang kuat untuk berkembang lebih cepat. Namun tubuh dan harta karun dewa ini, saya memerlukan bantuan Tuan untuk mendapatkannya. Morosa merasa sakit kepala mulai menyerang. Sebagai binatang sektor, dia harus sangat berhati-hati selama fase pertumbuhannya. Benua asal sangat tidak bersahabat dengannya sebagai binatang sektor. Karena frustasi, Morosa memutuskan untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Dewa Morosa! Dewa Morosa! Moyu Qingyan berlari mendekat. Ada apa? Morosa melirik Moyu Qingyan. Dia cukup kesal dengan anak ini yang telah diajari dengan susah payah selama lebih dari 30 era. Dibandingkan dengan gurunya, anak ini terlalu membosankan. Kecepatan pertumbuhan tuanya bahkan membuatnya yang lahir dengan asal kehancuran merasa sedikit panik. Dewa Morosa, aku telah berhasil. Akhirnya aku menguasai 10 hukum dasar, kata Moyu Qingyan sangat gembira. Mendengar ini, Morosa melirik Moyu Qingyan. Jadi kau sudah menguasai 10 hukum dasar. Itu hal kecil. Mengapa kamu begitu bersemangat? Moyu Qingyan tertegun lalu mengangguk patuh. Dibandingkan dengan gurunya dan Dewa Morosa, dia memang merasa sangat lemah. Cepatlah dan ambilkan aku sesuatu untuk dimakan, perintah Morosa. Guru sedang menyendiri dan tidak boleh diganggu. Tunggu sampai guru keluar sebelum kau menceritakan kepadanya tentang terobosanmu. Aku akan segera menyiapkan makanan. Moyu Qingyan telah melayani begitu lama sehingga dia tahu betul kesukaan Morosa. Jadi dia pun bergegas untuk menyiapkan. Melihat Moyu Qingyan berlari, Morosa akhirnya tersenyum, merasa sangat senang. Anak bodoh ini akhirnya berhasil. Aku tidak pernah selelah ini dengan kultivasiku sendiri, gumam Morosa. Di dalam menara bintang, Luo Feng duduk bersila dan seberkas kekuatan dewa kekacauan langsung berubah menjadi polihedron hitam kecil bersisi 18. Permukaan polihedron hitam ini juga memiliki tanda-tanda hukum kekacauan. Luo Feng merasa bahwa polihedron hitam bersisi 18 ini seperti perpanjangan anggota tubuhnya. Kesadarannya mampu menembusnya. Dia tidak bisa menahan senyum gembira. Akhirnya, aku menguasai tipe kedua dari 6 jenis makhluk lapisan kekacauan yang kukumpulkan, gumam Luo Feng. Dengan lambian tangannya, Luo Feng melepaskan sejumlah besar kekuatan dewa, mengubahnya menjadi banyak polihedron hitam bersisi 18. Dari 10, 100, 1000, 10.000, 100 juta, 10 triliun 8 miliar. Kuantitas yang dibutuhkan untuk fusi dan transformasi persis sama dengan makhluk tetesan perak sebelumnya. Saat 10 triliun 8 miliar polihedron hitam bersisi 18 sepenuhnya bergabung, Luo Feng juga merasakan keselesaian. Makhluk-makhluk lapisan kekacauan ini cukup mirip.
Mungkin makhluk lapisan kekacauan yang terlahir dengan kekuatan alam kekacauan mungkin secara mendasar berbeda dari makhluk-makhluk ini, pikir Luo Feng. Dengan lambian tangannya yang lain, 10 triliun 8 miliar polihedron hitam bersisi 18 bergabung menjadi gunung hitam gelap, stabil dan tak tergoyahkan. Bangun, perintah Luo Feng, dan 10 bilah cahaya perak muncul menghantam gunung hitam itu. Gunung hitam itu seperti jurang tak berdasar, secara alami menyerap dampak dahsyat itu tanpa bergerak sedikit pun. 10 cahaya bilah perak tidak dapat menggerakkannya. Seperti yang diharapkan, pertahanannya sangat kuat, pikir Luo Feng sambil menjalani ujian demi ujian. Setelah waktu yang lama, Luo Feng merasa cukup puas. Metode transformasi tetesan perak berfungsi sebagai patokan dasar. Namun, metode transformasi polihedron hitam bersisi 18 ini tidak cocok untuk menggunakan pedang. Kekuatannya hanya 30% dari metode transformasi tetesan perak. Dan kecepatan gerakannya hanya 20%. Namun, pertahanannya 9 kali lebih kuat dan juga memiliki kemampuan untuk menyerap dan memantulkan kekuatan musuh. Metode transformasi pertama yang aku pahami, metode transformasi tetesan perak, akan kunamakan metode transformasi galaksi, dan metode transformasi kedua akan disebut metode transformasi Black Abyss, pikir Luo Feng. Dia sudah memutuskan. Mereka bisa besar atau kecil. Dalam bentuk Black Abyss, mereka bisa membentuk jubah pelindung. Luo Feng berpikir saat gunung hitam di udara dengan cepat menutupi tubuhnya, membentuk jubah hitam. Aku bisa menggunakan 10% dari kekuatan tubuh dewaku yang sempurna untuk berubah sepenuhnya menjadi bentuk Black Abyss. Siapa yang bisa menyakitiku? Dengan jubah Black Abyss di permukaan dan menara bintang yang melindungi ruang kacau di dalamnya, dia akan dikelilingi oleh galaksi yang luas dan tak berujung. Aku akan meneliti ke-6 metode transformasi ini terlebih dahulu. Nanti aku bisa menjelajahi lapisan kekacauan lebih jauh dan mengumpulkan makhluk-makhluk lapisan kekacauan lainnya, pikir Luo Feng. Dia cukup tertarik dengan makhluk-makhluk lapisan kekacauan ini karena mereka lahir dengan masing-masing unit kekuatan dasar yang mengandung roh kehidupan. Ia percaya bahwa semakin banyak makhluk dengan lapisan kekacauan yang dipelajarinya, semakin canggih pula metode transformasinya. Di dalam istana penguasa kota, di halaman Luo Feng. Tuan, apakah Anda sudah selesai mengasingkan diri? Indra mental Morosa segera menyadari Luo Feng muncul dari latihannya. Kadang-kadang seseorang perlu beristirahat, kata Luo Feng sambil tersenyum. Siapkan makanan untukku, perintah Luo Feng sambil mengambil kendi anggur. Saya akan mengaturnya segera, Morosa menjawab, lalu tak dapat menahan dirinya untuk berkata, Tuan, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Bicaralah, kata Luo Feng sambil menikmati anggurnya. Ma Yuqingyan telah menguasai 10 hukum dasar dan telah menjadi dewa sejati ruang hampa melalui jalur hukum, kata Morosa. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Luo Feng tertawa. Dengan seorang ahli top sepertimu yang membimbingnya secara pribadi, butuh waktu lama untuk mencapai terobosan. Sepertinya pemahaman Mo Yuqingyan tidak setinggi itu, kata Luo Feng. Morosa menggelengkan kepalanya. Bukan hanya tidak setinggi itu, pemahamannya buruk. Dibandingkan denganmu, dia jauh tertinggal, kata Morosa. Dia baik-baik saja, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda berencana untuk mengangkatnya sebagai murid Anda? Morosa bertanya. Menurut apa yang dikatakan sebelumnya, menguasai 10 hukum dasar hanyalah ujian pertama. Luo Feng menatap Morosa dengan penuh minat. Jangan sembunyikan dariku. Aku tahu kamu ingin membantu Mo Yuqingyan, kan? Morosa terkekeh. Sebenarnya, mengikuti dan tinggal bersama kami dalam jangka panjang adalah ujian lain, yaitu ujian karakternya. Setelah hidup bersama selama lebih dari 30 era, sudah cukup waktu untuk melihat sifat aslinya. Mo Yuqingyan tahu batasannya, melakukan segala sesuatunya dengan cermat, dan tidak menggunakan namaku
untuk mendapatkan keuntungan di luar, kata Luo Feng. Ketika pertama kali melihatnya dan kedua saudaranya, aku bisa tahu bahwa anak ini adalah yang paling tenang, pikir Luo Feng. Saat itu, dia telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan memberikan bimbingan apapun, dan tanpa bimbingan apapun, banyak dewa sejati di benua asal tidak akan mampu memahami 10 hukum dasar dalam hidup mereka. Bahkan dalam situasi seperti itu, Ma Yuqingyan masih memilih untuk mengikutinya. Meski mengetahui resikonya, Ma Yuqingyan tidak pernah goyah. Sementara kakak tertuanya dan adiknya menyerah. Saat itu, Luo Feng berpikir bahwa Ma Yuqingyan memiliki temperamen yang baik dan paling tabah di antara mereka. Jadi apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Tanya Morosa. Setelah menghabiskan lebih dari 30 era bersama, dia telah lulus ujian. Tapi aku merasa hatinya lebih dekat denganmu. Kenapa tidak membiarkan dia menjadikanmu sebagai gurunya? Kata Luo Feng sambil menatap Morosa. Menjadikanku gurunya? Morosa terkejut. Statusmu saat ini adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat. Ketika aku menjadi cukup kuat di masa depan, kau tentu dapat menunjukkan terobosanmu ke alam kekacauan. Sebagai gurunya, kau akan lebih dari memenuhi syarat, kata Luo Feng. Morosa memang sedikit tergoda. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dengan puluhan tahun didikan yang cermat, ia secara alami memiliki perasaan terhadapnya. Lupakan saja, Morosa menggelengkan kepalanya sambil berkata dalam hati kepada Luo Feng. Pada tahap awal, aku harus berhati-hati, tidak menunjukkan kekuatan apapun. Bahkan di masa depan, jika aku mencapai puncakku, memiliki binatang sektor sebagai gurunya, bukanlah status yang hebat. Namun kau berbeda, kau akan menjadi tamu kerajaan kuno Yanfeng dengan status yang lebih tinggi dan lebih bergengsi, dan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, identitas Musa menjadi muridmu akan memberinya lebih banyak manfaat, kata Morosa. Kau benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaiknya, kata Luo Feng sambil menatap Morosa. Aku hanya merasa kesulitan untuk menerima murid. Mengajarinya selama lebih dari 30 era sudah lebih dari cukup, kata Morosa. Luo Feng menyaksikannya merasa sangat terharu. Morosa, sang binatang sektor yang melambangkan malapetaka setelah diperbudak oleh jiwa dan kekerasannya ditekan sepenuhnya, mulai mengembangkan emosi dan hubungan dengan makhluk lain, sama seperti makhluk lainnya yang mengarah pada dendam dan keterikatan. Semua makhluk hidup memiliki secerca harapan untuk bertahan hidup, bahkan binatang sektor yang lahir dengan asal mula kehancuran, pada akhirnya dikendalikan oleh asal mula kehancuran, hanya mengenal pembantaian dan kehancuran yang mengarah pada penghancuran diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang diperbudak oleh jiwa mungkin tampak kehilangan kebebasan mereka, tetapi pada kenyataannya, kekerasan mereka ditekan sehingga memberi mereka secerca harapan, pikir Luo Feng. Nasib binatang sektor tampaknya telah ditentukan sejak lahir, namun menjadi budak dapat membuat mereka terhindar dari nasib mereka. Baiklah, karena kau ingin aku membawanya, maka aku akan mengangkatnya sebagai muridku, kata Luo Feng. Terima kasih, Tuan. Morosa sangat gembira. Tak lama kemudian, Luo Feng secara terbuka menerima muridnya, menandai pertama kalinya ia menerima murid di benua asal. Keluarga Mo Yuhu, Jenderal Yuwu, Jenderal Yonghu, dan banyak dewa sejati abadi lainnya yang berstatus tinggi di prefektur kekacauan Jiang menghadiri upacara tersebut. Gao Wusui, Mo Qili Feiyun, dan Diao Rongqi juga berdiri di sudut sambil menonton. Tuan Luohe benar-benar telah mengangkat Qingyan sebagai muridnya, pikir Mo Yuhu. Dia sangat gembira. Saat itu, ia telah menggunakan harta karunnya yang paling berharga demi hubungannya dengan Luo Feng untuk mengamankan kesempatan putranya menjadi murid. Dia tidak menyangka bahwa setelah 30 kali pengujian, Dewa Luohe benar-benar akan menerima putranya sebagai murid. Tuan Luohe memiliki potensi untuk mencapai alam kekacauan. Putranya, Qingyan, benar-benar berada di jalur cepat menuju kesuksesan.
Aku tidak percaya dia sudah menjadi murid. Putra sulung Mo Yuho, Mo Liu Feng, merasa senang sekaligus bimbang untuk saudaranya. Bagaimanapun, kesempatan besar seperti itu pernah ada di depannya, tetapi dia memilih untuk melepaskannya. Sekarang, saudaranya telah berhasil menjadi murid. Orang kecil seperti dia beruntung bisa menjadi murid Tuan Luohe. Meng Hua Lozu memperhatikan dari samping, merasa iri. Murid Mo Yu Qingyan memberi salam kepada guru, kata Mo Yu Qingyan sambil membungkuk hormat dan formal. Semua orang yang hadir menyaksikan kejadian ini. Di benua asal, mengambil seorang guru adalah urusan yang sangat serius. Hubungan antara guru dan murid bahkan melampaui hubungan kerabat dekat. Setelah diangkat menjadi murid, maka itu akan berlaku seumur hidup. Mengkhianati seorang guru akan mendatangkan rasa malu dan ketidakpercayaan. Bangunlah, kata Luo Feng sambil tersenyum, menatap Mo Yu Qingyan. Mo Yu Qingyan berdiri, merasa amat gembira, seolah sedang bermimpi. Selamat Tuan Luohe, Jenderal Yuwo dan Jenderal Yonghu menyampaikan ucapan selamat mereka. Pemuda ini masih sangat kurang pengalaman, dia masih perlu berlatih lebih giat, kata Luo Feng sambil tersenyum. Mo Yu Qingyan berdiri di samping, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Morosa. Dalam hatinya, Mo Yu Qingyan bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Morosa sebagai gurunya. Merasa sangat bersyukur atas bimbingan yang cermat dan tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, ia menyimpan pikiran ini untuk dirinya sendiri. Penerimaan Dewa Luohe terhadap seorang murid hanyalah episode kecil dalam peperangan yang sedang berlangsung antara dua prefektur kekacauan besar. Waktu berlalu dengan tenang dan satu era telah berlalu. Zhu Jianghao masih berusaha menghubungi satu demi satu makhluk kuat yang semuanya tidak takut pada Liu Yinhao. Akan tetapi, ia masih belum berhasil mendapatkan sekutu yang kuat. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham